Halo semuanya, selamat datang di Little Fingers Craft. Hari ini untuk membuat topi rajut ini aku menggunakan benang soft cotton yang ukurannya sedikit lebih besar, jadi big play. Jadi untuk hakpennya aku menggunakan hakpen dari Tulip dengan ukuran 6 atau setara dengan 3,5 mm. Nah, lalu ada juga jarum tapestry di sini untuk menggabungkan benang nanti. Lalu ada gunting, dan di sini aku menggunakan labelku Little Fingers Craft. Yeay, nanti labelnya di sini akan aku jahit menggunakan jarum jahit biasa seperti ini dan juga menggunakan benang jahit biasa begini. Oke, dan untuk membuat topi rajut ini, kalau menggunakan benang dengan ukuran yang besar itu membutuhkan satu gulung saja, satu gulung seperti ini. Nah, nanti aku akan menggunakan benang dengan warna yang coklat untuk topi selanjutnya. Oke, let's start. Nah, di awal mari kita mulai dengan membuat slip knot seperti biasa. Seperti ini ya, kita masukkan hakpennya di sela-sela jari seperti ini, lalu tarik benangnya, lalu kencangkan benangnya seperti ini. Oke, jadilah slip knot. Lalu mari kita buat rantai atau chain sebanyak 8 kali. 2, 3, 4, 5, oke, 6, 7 dan 8 rantai. Jadi ini panjangnya 8 rantai ini itu adalah ukuran untuk panjang bagian depan bawah di sini. Jadi kalau misalnya ukurannya mau lebih panjang bisa ditambah rantainya, atau mau lebih pendek bisa dikurangi rantainya, atau jika menggunakan benang yang lebih kecil berarti rantainya pun bisa ditambah begitu. Jadi ukurannya disesuaikan saja. Nah, dari sini kita lanjutkan buat single crochet. Seperti biasa single crochet kita masukkan di lubang kedua setelah hakpen ya, 1 2. Kita masukkan di sini. Lalu tarik benangnya. Lalu lilitkan benang di hakpen dan tarik keluar seperti ini. Oke. Itu single crochet. Kita buat single crochet kedua di lubang selanjutnya. Di sini lubang yang berbeda. Masukkan hakpennya, tarik benangnya, lilitkan benang di hakpen, lalu tarik lagi. Begitu. Lanjutkan lagi yang ketiga, single crochet lagi. Jadi kita akan membuat single crochet sepanjang ini, rantai ini. Jadi totalnya nanti akan ada 7 single crochet. Ini yang keempat, 5, 6, wait a minute, oke, 6, 7, dan itu yang terakhir. Jadi kalau dihitung di samping bisa kita lihat akan ada 7 lubang dari 7 single crochet. Nah, selanjutnya kita buat satu rantai, balik, kita balik seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat single crochet lagi, tapi di sini aku cuma akan menggunakan back loopnya saja. Jadi kalau biasanya kita masukkan hakpennya itu kan di kedua loopnya, kedua benangnya. Jadi bentuknya seperti huruf V begitu. Seperti ini huruf V. Nah, untuk kali ini aku cuma mau pakai yang belakang saja di sini. Nah, kita pakai ini namanya back loop. Kita buat single crochet di back loop saja. Begini. Jadi kita masukkan hakpennya di benang bagian belakang, lalu kita tarik benangnya, lalu kita buat single crochet begitu. Lalu untuk lubang selanjutnya sama, kita pakai pola back loop begini. Oke,
ini 2 lagi, back loop lagi, 3 single crochet back loop keempat, kelima, keenam. Nah, pastikan ada 7 single crochet karena di awal kita buat 7, berarti di sini harusnya ada 7 single crochet, berarti di sini, nah ini kita buat 1 single crochet terakhir untuk row kedua. Gitu. Oke, sebentar. Oke. Nah, selanjutnya untuk di row ketiga kita ulangi lagi polanya, tambahkan 1 rantai, kita balik, lalu kita buat single crochet lagi di back loop. Dan totalnya ini nanti di row ketiga akan ada 7 single crochet. Jadi kita selalu membuat 7 single crochet. Kalau di awal 7 sampai akhir 7. Nah, buat panjangnya kita buat sepanjang untuk bagian bawah ini. Jadi panjangnya itu bebas, mau berapa sentimeter boleh, tapi kalau untuk topi ini kalau saya ukur itu panjangnya 26 cm, berarti kali 2 kurang lebih 50 atau 52 cm untuk panjang ini. Jadi bebas saja mau membuat sampai berapa sentimeter. Oke? Oke, ini aku udah jadi sampai 52 cm. Nah, di sini aku akan menggabungkan kedua sisi yang ujung dengan ujung. Oke. Jadi di single crochet terakhir di sini akan aku tambahkan 1 rantai. Begini. Lalu digabungkan antara single crochet terakhir dengan rantai pertama tadi. Caranya adalah masukkan saja hakpennya di single crochet, lubang single crochet ini, dan keduanya ya bentuk V, jadi bukan loop, jadi bentuk V begini. Oke, lalu kita masukkan lagi hakpennya di chain tadi, rantai tadi di sini. Lalu kita tarik benangnya begini. Nah, tarik lagi saja begini. Nah, sekarang kita buat slip stitch seperti ini. Oke, jadi slip stitch ya. Oke, saya ulangi untuk yang kedua. Kita masukkan hakpennya di lubang V, huruf V. Ini yang kedua. Lalu masukkan lagi di rantai yang kedua begini. Tarik, lalu kita slip stitch begini. Oke, lalu lanjutkan yang ketiga. Oke, lalu lanjutkan sampai slip stitch ke-7. Oke, ini keempat. Ini sebentar. Oke, ini kelima, keenam, dan terakhir yang ke-7. Oke, jadi karena ada 7 rantai berarti ada 7 slip stitches begini. Oke, nah ini dia sudah rapi bentuknya. Dan yang bagian depan ini bagian bawah, jadi kita biarkan motifnya seperti ini. Tapi untuk bagian yang atas ini akan saya berikan single crochet di setiap ujungnya ya. Jadi single crochetnya di sini sebentar. Single crochetnya di sini akan saya buat di sepanjang stitches tadi. Nah, di sini kalau diperhatikan kita buat single crochet di sini. 1 single crochet, lalu yang satunya lagi di sebelah sini. Kalau diperhatikan ini kan hanya ada 1 benang, benangnya hanya ada 1 seperti ini. Nah, supaya terlihat lebih rapi dan tidak ada lubang, kita buat 2
di sini. Masukkan hakpennya nanti di sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan ada 2 benang yang melilit di hakpennya. Jadi hasilnya nanti akan lebih rapi. Mari kita coba. Ini single crochet pertama. Pastikan hanya ada 2 benang yang melilit di hakpen seperti ini. Tarik. Kita buat single crochet. Nah, yang kedua, pastikan ada 2 benang yang melilit di hakpen. Ini kan baru 1. Nah, kita lilitkan lagi yang satunya. Tarik saja dari bagian belakang ini. 1, ambil 1 saja. Nah, begini. Oke. Lalu kita tarik benangnya dan buat single crochet. Nah, ini yang kedua. Oke. Untuk yang ketiga, langsung kita lompat. Nah, kita buat yang sebelah sini. Jadi kita buat di rongga-rongga bagian tengahnya itu. Oke. Ambil di sini, buat single crochet ketiga. Nah, yang keempat kita ulangi lagi sama seperti tadi. Kita ambil 2 benang seperti ini. Lalu kita buat single crochet lagi. Oke, nah sekarang boleh dilanjutkan. Kita beri single crochet di setiap rongga-rongganya ini sampai pojok bagian belakang ini. Oke, ini udah selesai sampai bagian paling belakang. Ini atasnya sudah ada single crochetnya semua, jadi terlihat lebih rapi. Nah, di sini ketika sudah sampai di single crochet terakhir, supaya terlihat lebih rapi, kita gabungkan single crochet terakhir dengan single crochet pertama. Ya, jadi langsung kita masukkan saja hakpennya di single crochet pertama tadi di sini, lalu buat single crochet terakhir. Nah, jadinya seperti ini, terlihat rapi. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat motif selanjutnya bagian atas ini. Nah, di sini saya menggunakan tusuk triple atau triple crochet. Jadi dari bawah sini sampai atas saya menggunakan triple crochet. Oke. Untuk membuat triple crochet, yang pertama yang perlu dilakukan adalah buat 4 rantai. Oke, 1 2, 3, 4. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan hakpennya di lubang selanjutnya. Jadi tidak ada dilewati, tapi sebelumnya kita lilitkan benangnya dulu di hakpen 2 kali. Seperti ini. Jadi akan ada 3 benang yang terlilit di hakpen. Lalu kita masukkan hakpennya di lubang selanjutnya tanpa melewati 1 lubang pun. Kita tarik hakpennya. Nah, di sini di hakpen akan ada 4 benang. Lalu kita lilitkan benang. Kita tarik 2. Masukkan di antara 2 benang saja. 1, 2. Oke. Tersisa masih ada 3 benang. Kita tarik lagi, lilitkan lagi. Kita tarik di 2 lagi. 1, 2. Nah, yang terakhir lilitkan benang. Kita tarik lagi di 2 benang tadi. Nah, jadi kita menariknya 3 kali. Itulah mengapa namanya triple crochet, triple ya. Atau tusuk triple. Nah, selanjutnya kita buat triple crochet selanjutnya di lubang selanjutnya dengan cara yang sama. Oke. Ini 1, tarik pertama, tarik kedua sebentar. Oke, lalu tarik ketiga. Gitu, sekali lagi ya, 2 kali masukkan hakpen, tarik pertama, tarik kedua, tarik ketiga. Itu dia triple crochetnya. Lanjutkan membuat triple crochet sepanjang lubang ini sampai lubang terakhir. Kita akan bertemu di situ. Oke, ini sudah selesai sampai di triple crochet terakhir. Sebentar, saya buat dulu triple crochet terakhir atau tusuk triple terakhir.
Oke, nah untuk yang ini tadi kan sudah ada rantai, jadi kita tidak buat triple crochet tapi kita buat slip stitch antara triple crochet terakhir dengan rantai pertama. Kita slip stitch di rantai keempat, hitung saja dari bawah keempat, kita buat slip stitch begini. Oke, lalu tarik benangnya dan kita buat slip stitch. Itu dia untuk row pertama. Baris pertama, kita mulai di baris kedua, ulangi polanya, buat 4 rantai. 4. Oke, lalu buat triple crochet lagi, tapi kita buat di lubang, kita skip lubang pertama, kita ke lubang kedua di sini, tapi kita masukkan hakpennya di lubang yang besar ini, jadi benar-benar yang di sini. Nah, supaya lebih rapi. Oke, seperti ini. Nah, untuk triple crochet selanjutnya kita buat di lubang selanjutnya, tidak ada skip ya, kita skip lubang pertama saja. Oke, nah ini di sini kita tarik begini. Oke, lalu lubang ketiga, masukkan di lubang ketiga begini, buat triple crochet lagi. Oke, nah lanjutkan untuk membuat triple crochet di row kedua sampai selesai, sampai di akhir. Oke. Oke, ini sudah sampai di row kedua, udah selesai. Nah, di sini kalau diperhatikan bentuknya kan miring ke bawah gitu. Dan aku maunya itu bentuknya lurus seperti ini. Nah, supaya bentuknya lurus seperti ini, begini, itu nanti di sini kita akan menggunakan pengurangan atau dikurangi. Jadi triple crochetnya tidak akan melebar begitu, tapi semakin mengerucut, tapi tidak begitu banyak, sedikit saja pengurangannya. Nah, di sini aku akan memberikan contohnya. Untuk yang pertama, aku akan buat chain seperti biasa 4 kali. Lalu di sini aku akan membuat triple crochet atau tusuk triple sebanyak 10 kali. Oke. Nah, di sini saya buat dulu ya. Oke, ini aku udah selesai sampai di triple crochet ke 10 boleh, 9 boleh, bebas. Nah, di sini saya akan mulai membuat pengurangannya. Caranya buat saja triple crochet seperti biasa. Nah, di sini kita tarik yang pertama, tarik yang kedua. Nah, kita stop di tarik ketiga. Kita tidak menarik yang ketiga, tapi kita melilitkan benang di hakpen sebanyak 2 kali, lalu masukkan hakpen di lubang selanjutnya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita tarik saja. Nah, lalu kita tarik 2 benang, lalu 2 lagi ya, lilitkan, ambil 2 benang lagi. Nah, selanjutnya ada 3 kan, kita lilitkan lalu tarik semua benang. Oke, sampai ketiga seperti ini. Nah, jadinya kita ada 2 triple crochet tapi dengan satu stitch saja di atas. Nah, selanjutnya lanjutkan buat seperti itu. Oke, ini saya sudah selesai sampai di row ke-15. Untuk ini aku membuat row sampai 15, tapi kalau mau lebih tinggi bisa ditambah lagi, atau mau lebih kecil bisa dikurangi lagi. Nah, bisa diperhatikan di sini memang ada beberapa pengurangan tapi tidak banyak ya, jadi bentuknya tidak terlalu mengerucut. Karena di atas sini saya akan menariknya, jadi menggabungkannya seperti ini. Nah, caranya adalah sebentar, ini akan saya buat satu chain dulu supaya kencang, lalu gunting di sini. Pastikan meninggalkan ekor yang panjang, tail yang panjang, karena akan kita gunakan untuk merapatkan. Oke. Nah, di sini kita tarik.
Nah, aku akan menggunakan jarum tapestry tadi. Nih, begini. Karena benangnya besar, makanya saya menggunakan tapestry yang lubangnya pun besar belakangnya. Kalau pakai yang kecil pun benang tapestry yang biasa tidak apa-apa. Nah, di sini kita masukkan jarumnya, ujung jarumnya itu di lubang ini, bentuk V begini, kita buat zigzag. Jadi masukkan zigzag seperti ini. Bebas mau berapa kali, lalu kita tarik. Nah, jadi benangnya ada di dalam sini dan kita ulangi lagi di zigzag begitu. Selesaikan sampai pojok paling belakang ya. Jadi kita memasukkan benangnya di antara jahitannya ini. Nah, oke, selesaikan sampai sini. I'll be back. Nah, ini sudah selesai sampai yang terakhir. Kita tarik seperti ini. Oke. Nah, ini kita tarik sampai kencang. Oke. Nah, setelah ini supaya lebih kencang, saya akan menjahitnya itu dari dalam. Jadi bagian pojok atas itu dijahit dari dalam, kita kencangkan dari dalam. Jadi kita masukkan jarumnya ke dalam sini. Oke, lalu kita balik. Oke. Nah, baru deh kita mulai menjahitnya. Itu diambil aja pojok dengan pojok, pojok dengan pojok, pokoknya direkatkan saja sampai memang benar-benar lebih rapi gitu. Oke, seperti ini. Oke, nah ini sudah selesai, sudah dikencangkan bagian atasnya. Nah, kalau mau menambahkan pom-pom di atasnya juga bisa, tapi kalau mau dibuat polosan seperti ini, tidak suka dengan pom-pom, ini juga boleh, begini saja. Ini, lalu di sini saya akan menempelkan label Little Fingers Craft di bagian depan sini. Oke. Oke, ini dia, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video tutorial yang lainnya. Jangan lupa subscribe.